Halo pria berkelas, pernah nggak kamu lihat dia online tapi pesanmu cuma dibaca? Balasannya singkat, dingin, bahkan kadang nggak ada sama sekali. Dulu hangat, sekarang berubah tanpa penjelasan. Dan anehnya, semakin dia cuek, justru kamu yang makin kepikiran. Pikiranmu penuh pertanyaan, aku salah apa? Dia masih peduli nggak sih? Tenang, kamu bukan lebay dan kamu nggak sendirian. Di video ini, kita akan membongkar alasan psikologis kenapa wanita bisa terlihat acuh, tapi sebenarnya pikirannya ramai, dan yang lebih penting, bagaimana caramu bersikap agar tidak kehilangan harga diri, sekaligus tidak kehilangan dia. Jadi, siapin kopi kamu, duduk santai, dan simak sampai selesai. Karena ini bakal merubah kamu bagaimana cara kamu bersikap lebih tenang, berkelas, dan aman secara emosi saat diuji oleh sikap pasangan. Kamu akan belajar membaca pola, bukan asumsi, serta membangun kendali diri agar tidak kehilangan harga diri di tengah ketidakpastian. Cocok untuk kamu yang ingin memahami psikologi hubungan tanpa drama, tekanan, atau kejar-kejaran emosional. Sebelum kita bahas satu persatu, coba tulis dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Jangan lupa juga tekan tombol subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak yang mengerti bahwa kedewasaan emosi jauh lebih berharga daripada reaksi sesaat. Dalam hubungan, tidak semua perubahan sikap harus dijawab dengan kepanikan, dan tidak semua diam perlu ditafsirkan sebagai penolakan. Seringkali, yang diuji bukan seberapa besar perasaanmu pada seseorang, tetapi seberapa baik kamu mampu mengendalikan dirimu sendiri saat berada dalam ketidakpastian. Awalnya semua terasa biasa saja. Pesanmu masih dibalas, walau kini lebih singkat. Dulu satu chat bisa berujung obrolan panjang, sekarang hanya 1 atau 2 kata. Kamu lihat dia online, story-nya jalan, tapi tidak ada satupun pesan masuk ke kamu. Tidak menyapa, tidak memulai percakapan. Dan di kepalamu, mulai muncul pertanyaan yang sama berulang kali. Aku salah apa? Yang paling mengganggu bukan diamnya, tapi perubahan itu. Dulu hangat, dulu cepat, dulu terasa dekat. Sekarang dingin, jauh, seolah kamu tidak lagi penting. Kamu mulai mengecek ponsel lebih sering. Setiap notifikasi membuat jantungmu sedikit berdebar, berharap itu darinya. Tapi berkali-kali harapan itu runtuh. Semakin dia diam, semakin pikiranmu ramai. Kamu mengulang chat terakhir, membaca ulang kata-katanya, mencari makna tersembunyi. Apakah dia bosan? Apakah dia sudah menemukan orang lain? Atau sebenarnya dia sedang menjauh perlahan? Ironisnya, justru saat dia terlihat cuek, kamu malah makin kepikiran. Padahal kalau dipikir logis, harusnya kamu juga bisa bersikap biasa saja. Tapi kenyataannya tidak. Diamnya menekan emosimu. Ketidakjelasan itu menyiksa pikiran, dan kamu terjebak di satu kondisi berbahaya, overthinking tanpa jawaban. Lalu muncul pertanyaan pemantik yang jujur tapi jarang diakui. Kalau dia cuek, kenapa aku justru makin kepikiran? Disinilah banyak pria salah langkah, panik, mengirim pesan panjang, menuntut penjelasan, atau sebaliknya, memendam ego dan berpura-pura tidak peduli, padahal hatinya kacau. Semua dilakukan demi satu hal, ingin kepastian. Namun, sebelum kamu menyimpulkan bahwa diamnya berarti pergi, ada satu hal penting yang perlu kamu pahami. Tidak semua orang mengekspresikan perasaan dengan cara yang sama. Tidak semua jarak berarti kehilangan, dan tidak semua sikap dingin lahir dari ketidakpedulian. Ada kalanya diam bukan tanda menjauh, melainkan tanda berpikir. Ada kalanya jarang menyapa bukan karena tidak mau, tapi karena sedang menahan diri. Dan ada kalanya, di balik sikap cuek itu, justru ada pikiran yang lebih ramai daripada yang kamu bayangkan. Video ini tidak akan menyuruhmu berharap kosong, tapi juga tidak akan memaksamu menyerah terlalu cepat. Karena sebelum kamu memutuskan untuk mundur atau mengejar lebih keras, kamu perlu memahami satu kebenaran penting. Tidak semua diam berarti pergi. Dan bisa jadi, saat kamu mengira dia cuek, dia justru sedang terus memikirkan kamu. Kesalahan umum pria saat wanita terlihat cuek. Saat wanita mulai terlihat dingin, banyak pria tidak benar-benar kehilangan ketertarikan lebih dulu. Mereka kehilangan ketenangan. Dan di titik inilah kesalahan paling sering terjadi. Bukan karena niatnya buruk,
tapi karena reaksi yang terlalu impulsif. Kesalahan pertama adalah menyimpulkan terlalu cepat. Baru dibalas singkat, kamu langsung berpikir dia sudah tidak tertarik. Baru sehari tidak menyapa, kamu menyimpulkan dia sedang menjauh. Padahal dalam psikologi hubungan, perubahan kecil belum tentu berarti perubahan perasaan. Namun karena pikiran dipenuhi ketakutan kehilangan, otak memilih kesimpulan terburuk agar rasa cemas terasa punya alasan. Sayangnya kesimpulan ini sering salah dan justru memicu kesalahan berikutnya. Kesalahan kedua adalah mengirim pesan beruntun. Awalnya hanya satu chat biasa, tidak dibalas, lalu menyusul chat kedua, ketiga, bahkan keempat dengan nada berbeda-beda, bercanda, menyindir, lalu berubah jadi serius. Tanpa sadar, pesan-pesan itu bukan lagi bentuk perhatian, tapi tekanan. Wanita yang tadinya hanya butuh ruang untuk berpikir, kini merasa sedang dikejar. Dan saat seseorang merasa dikejar secara emosional, insting alaminya adalah mundur. Kesalahan ketiga adalah menekan dengan pertanyaan emosional. Kalimat seperti, "Kamu kenapa sih berubah? Aku salah apa?" Atau, "Kalau memang nggak mau lanjut bilang aja." Terdengar jujur, tapi di waktu yang salah itu berubah menjadi beban. Pertanyaan-pertanyaan ini menuntut jawaban saat wanita sendiri mungkin belum siap dengan perasaannya. Alih-alih membuka komunikasi, tekanan emosional justru membuatnya semakin menutup diri. Dampaknya sering tidak disadari oleh pria. Wanita mulai menarik diri lebih jauh, bukan karena tidak peduli, tapi karena merasa lelah secara emosional. Ketertarikan yang awalnya ada, perlahan berubah menjadi kewajiban untuk menenangkan. Dan tidak ada yang lebih cepat membunuh ketertarikan selain rasa lelah. Disinilah letak kesalahan besarnya. Pria mengira semakin kuat dia mengejar, semakin jelas posisinya. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Reaksi impulsif membuat posisi kamu turun. Kamu terlihat tidak stabil, terlalu bergantung, dan kehilangan kendali atas emosi sendiri. Pesan kuncinya sederhana tapi penting. Bukan sikap cuek wanita yang merusak hubungan, melainkan reaksi pria yang terlalu cepat panik. Jika kamu ingin tetap dihargai, yang perlu kamu jaga pertama kali bukan perhatian darinya, melainkan ketenangan dalam dirimu sendiri. Diam bukan berarti tidak peduli. Salah satu kesalahan terbesar dalam hubungan adalah menyamakan diam dengan tidak peduli. Padahal, dalam psikologi wanita, diam seringkali justru menandakan bahwa pikirannya sedang sangat aktif. Bukan kosong, bukan acuh, melainkan penuh pertimbangan. Sayangnya, proses ini jarang terlihat dari luar, sehingga mudah disalahartikan. Wanita memproses emosi secara internal. Ketika seorang wanita merasa bingung dengan perasaannya, respons alaminya sering bukan berbicara, melainkan diam. Berbeda dengan banyak pria yang cenderung ingin menyelesaikan masalah lewat komunikasi langsung, wanita sering membutuhkan waktu untuk memproses emosi di dalam dirinya terlebih dahulu. Diam menjadi ruang aman untuk berpikir, menimbang, dan menenangkan diri. Pada fase ini, wanita biasanya sedang bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya aku rasakan? Apakah ini hanya emosi sesaat atau sesuatu yang lebih dalam? Apakah dia aman untuk perasaanku? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak mudah dijawab dalam satu malam. Maka, alih-alih mengungkapkan kebingungan yang belum matang, wanita memilih menunda respon. Bukan karena tidak peduli, tapi karena ia tidak ingin berbicara sebelum memahami isi hatinya sendiri. Ironisnya, semakin pria menekan di fase ini, semakin sulit bagi wanita untuk sampai pada kejelasan emosinya. Tekanan mempercepat kecemasan, bukan kejujuran. Takut terlihat terlalu berharap. Alasan kedua yang jarang disadari adalah wanita menjaga harga dirinya. Ketika perasaan mulai tumbuh, justru disitulah wanita cenderung lebih berhati-hati. Ia tidak ingin terlihat terlalu berharap, terlalu cepat, atau terlalu membutuhkan. Dalam pikirannya, merespons terlalu cepat atau terlalu antusias bisa membuat posisinya menjadi lemah. Karena itu, menahan respons seringkali menjadi mekanisme perlindungan diri. Bukan permainan, bukan manipulasi, tapi cara untuk menjaga keseimbangan emosi. Wanita ingin memastikan bahwa ketertarikan yang ia rasakan tidak membuatnya kehilangan kendali atau martabat. Di titik ini, diam bukan berarti kosong,
Justru sebaliknya, ia sedang menimbang, apakah perasaanku sepadan dengan sikapnya? Apakah aku aman jika membuka diri lebih jauh? Ingin melihat sikap asli pria. Tanpa disadari, diam juga menjadi alat seleksi emosional. Saat wanita sedikit menarik diri, ia sedang mengamati apakah pria tetap tenang, dewasa dan stabil, atau justru panik, menekan dan kehilangan kontrol. Respons pria di momen ini sangat menentukan. Pria yang mampu tetap tenang menunjukkan kedewasaan emosional. Sebaliknya, pria yang langsung panik memberi sinyal bahwa ia mudah goyah oleh ketidakpastian. Dan bagi wanita, kestabilan emosi adalah salah satu indikator utama rasa aman. Jadi, ketika wanita diam, bukan berarti ia menjauh tanpa alasan. Bisa jadi, ia sedang mempelajari satu hal penting. Apakah kamu seseorang yang bisa diandalkan atau hanya kuat saat semuanya berjalan mulus? Kesimpulannya adalah, diamnya wanita seringkali bukan akhir, melainkan proses. Proses berpikir, menjaga diri, dan menilai. Dan pria yang memahami hal ini tidak akan terburu-buru menarik kesimpulan. Karena dalam banyak kasus, yang menentukan kelanjutan hubungan bukan sikap diamnya wanita, tapi cara pria menyikapi diam tersebut. Mengapa justru kamu yang terus kepikiran? Ada satu hal yang sering membuat pria bingung dan lelah secara emosional. Semakin wanita terlihat cuek, justru semakin kuat dia hadir di pikiranmu. Padahal logikanya sederhana. Kalau seseorang tidak memberi perhatian, seharusnya kamu juga bisa biasa saja. Namun kenyataannya tidak demikian. Ini bukan soal lemah atau berlebihan, tapi tentang cara psikologi ketertarikan bekerja. Dalam hubungan, ketertarikan sering bergerak secara terbalik, bukan selalu pada siapa yang paling hadir, tapi pada siapa yang tidak sepenuhnya bisa ditebak. Ketika wanita memberikan perhatian penuh, semuanya terasa aman. Tapi saat perhatian itu berkurang tanpa penjelasan, otak langsung bereaksi. Bukan dengan tenang, melainkan dengan kewaspadaan. Disinilah ketidakpastian memicu rasa penasaran. Otak manusia secara alami tidak menyukai ruang kosong. Ketika ada perubahan sikap tanpa alasan yang jelas, pikiran akan berusaha mengisinya. Kamu mulai menebak-nebak, apakah dia sibuk, apakah aku salah bicara, atau memang perasaannya berubah. Semakin sedikit informasi yang kamu dapat, semakin aktif imajinasimu bekerja. Masalahnya, wanita tidak memberi kejelasan, bukan karena ingin menyiksa, tapi karena ia sendiri belum siap atau belum ingin berbicara. Namun bagi pria, ketidakjelasan ini terasa seperti teka-teki yang harus dipecahkan. Otak pria mulai mencari makna di setiap detail kecil, waktu balasan, pilihan kata, emoji yang hilang, bahkan nada pesan yang terasa berbeda. Semua dianalisis, seolah ada jawaban besar yang tersembunyi di baliknya. Di titik ini, kamu tidak lagi memikirkan wanita itu apa adanya, tapi versi dalam kepalamu sendiri, versi yang dibentuk oleh kekosongan informasi dan ketakutan kehilangan. Dan semakin kamu mencoba memahami, semakin dalam kamu terjebak. Inilah yang disebut emotional gap, jarak emosional yang justru menciptakan daya tarik. Saat seseorang tidak sepenuhnya hadir, tapi juga tidak benar-benar pergi, pikiranmu tertahan di tengah, tidak bisa melangkah maju, tidak bisa mundur dengan tenang. Jarak ini menciptakan ketegangan emosional yang membuat perasaan terasa lebih kuat dari sebelumnya. Karena itu, muncul kalimat yang terdengar sederhana tapi sangat nyata. Yang menarik bukan kehadirannya, tapi jaraknya. Bukan karena jarak itu sehat, melainkan karena jarak memancing harapan. Selama masih ada kemungkinan, selama dia belum benar-benar menghilang, otak akan terus berharap. Harapan kecil inilah yang membuatmu terus memikirkan dia, bahkan ketika ia tidak sedang melakukan apapun. Penting untuk disadari, kondisi ini bukan tanda cinta yang mendalam, melainkan reaksi psikologis terhadap ketidakpastian. Jika kamu tidak menyadarinya, kamu bisa terjebak terlalu lama di ruang tunggu emosional. Namun jika kamu paham, kamu bisa kembali memegang kendali. Karena pada akhirnya, bukan wanita yang membuatmu terus kepikiran, melainkan jarak emosional yang belum kamu kelola dengan dewasa. Tanda wanita cuek tapi sebenarnya peduli. Tidak semua sikap cuek berarti tidak ada rasa. Yang membedakan antara tidak peduli dan sedang menahan diri adalah pola, bukan perasaan sesaat. Karena perasaan bisa naik turun, tetapi pola perilaku jarang berbohong. Jika kamu mau jujur mengamati, ada beberapa tanda nyata yang sering muncul pada wanita yang terlihat cuek, namun sebenarnya masih peduli. Tanda pertama,
dia masih membaca pesanmu meski lambat membalas. Dia tidak menghilang sepenuhnya. Pesanmu dibaca, meski jawabannya datang lama atau singkat. Ini menunjukkan satu hal penting, kamu masih masuk dalam perhatiannya. Jika benar-benar tidak peduli, seseorang cenderung tidak membuka pesan sama sekali atau mengabaikannya berhari-hari tanpa alasan. Lambat membalas seringkali bukan soal waktu, tapi soal menahan diri dan memilih kata. Tanda kedua, dia mengingat detail kecil tentangmu. Hal-hal sederhana yang bahkan kamu sendiri lupa, justru masih ia ingat. Cerita kecil yang pernah kamu ucapkan, kebiasaanmu, atau hal yang kamu sukai. Ini tidak mungkin terjadi jika pikirannya benar-benar kosong tentangmu. Ingatan detail adalah bukti bahwa kamu masih punya ruang di kepalanya, meski sikap luarnya terlihat dingin. Tanda ketiga, responnya singkat tapi relevan. Dia tidak membalas panjang lebar, tapi jawabannya nyambung, tepat, dan tidak asal. Ini menunjukkan keterlibatan emosional yang terkontrol. Wanita yang benar-benar tidak tertarik cenderung membalas seadanya, dingin, bahkan terasa malas. Sebaliknya, respon singkat tapi relevan menandakan ia masih memperhatikan, hanya tidak ingin terlalu membuka diri. Tanda keempat, cemburu diam-diam. Ia mungkin tidak terang-terangan bertanya atau menegur, tapi sikapnya berubah saat kamu bercerita tentang wanita lain atau aktivitas sosialmu. Bisa lewat nada bicara, pertanyaan kecil, atau perubahan suasana. Cemburu yang dipendam sering muncul pada wanita yang peduli, namun memilih menjaga gengsi dan perasaan. Tanda kelima, dia tidak benar-benar menghilang. Ini poin paling krusial. Wanita yang cuek tapi peduli akan tetap muncul, meski jarang. Kadang menyapa, kadang merespon, kadang memberi sinyal kecil bahwa ia masih ada. Berbeda dengan yang tidak tertarik, yang perlahan menghapus keberadaannya dari hidupmu tanpa jejak. Namun, ada satu catatan penting yang harus kamu pahami agar tidak terjebak harapan palsu. Cuek dan konsisten artinya tidak tertarik. Jika sikap cueknya stabil, tidak berubah menjadi dingin ekstrim dan tetap ada komunikasi, itu seringkali tanda ia masih peduli, tapi berhati-hati. Sebaliknya, cuek dan menghilang total artinya sinyal bahaya. Jika pesan tidak dibaca, tidak dibalas, dan keberadaannya seolah menguap, itu bukan lagi proses, melainkan penarikan diri. Memahami perbedaan ini membuatmu lebih tenang dan dewasa. Karena pria yang bijak tidak menilai dari emosi sesaat, tapi dari pola yang berulang. Lalu bagaimana cara sikap pria dewasa menghadapi wanita seperti ini? Di titik inilah pengembangan diri benar-benar diuji. Bukan saat wanita memberi perhatian penuh, tetapi saat sikapnya berubah, jarak muncul, dan ketidakpastian hadir. Pria dewasa tidak diukur dari seberapa keras ia mengejar, melainkan dari cara ia tetap tenang ketika emosinya diuji. Sikap pertama dan paling penting adalah tetap tenang dan berkelas. Tenang bukan berarti dingin, dan berkelas bukan berarti sombong. Tenang berarti kamu tidak bereaksi berlebihan hanya karena perubahan sikap. Kamu tidak panik, tidak menyindir, tidak memancing drama. Berkelas berarti kamu tetap sopan, jelas, dan konsisten dalam bersikap. Wanita sangat peka terhadap energi ini. Pria yang mampu mengendalikan emosinya memberi rasa aman, bukan tekanan. Sikap kedua adalah mengurangi intensitas tanpa menghilang. Ini kesalahan yang sering disalahpahami. Mengurangi intensitas bukan berarti bermain tarik ulur atau bersikap dingin secara sengaja. Maksudnya adalah menyesuaikan energi dengan situasi. Jika sebelumnya kamu terlalu sering menghubungi, belajarlah memberi ruang. Tetap ada, tapi tidak menuntut. Tetap responsif, tapi tidak mengejar. Dengan begitu, kamu menunjukkan bahwa kamu menghargai dirimu sendiri tanpa memutus koneksi. Sikap ketiga adalah fokus ke hidup sendiri. Saat perhatianmu tidak lagi berpusat pada satu orang, nilai dirimu justru naik. Kembali ke rutinitas, tujuan, pekerjaan, hobi, dan pergaulanmu. Bukan sebagai pelarian, tapi sebagai fondasi. Wanita tertarik pada pria yang memiliki kehidupan utuh, bukan yang hidupnya berhenti hanya karena satu orang. Ketika kamu sibuk membangun diri, energi ketertarikan berubah secara alami, lebih sehat dan lebih kuat. Sikap keempat adalah tidak memaksa validasi emosi. Berhentilah menuntut jawaban saat wanita belum siap memberi. Tidak semua perasaan bisa dijelaskan dengan cepat dan tidak semua kejelasan harus dipaksa sekarang juga. Meminta validasi emosional secara terus-menerus justru memberi sinyal ketergantungan. Pria dewasa mampu menenangkan dirinya sendiri tanpa bergantung pada kepastian dari orang lain. Disinilah banyak pria kehilangan daya tariknya.
Bukan karena kurang perhatian, tetapi karena terlalu membutuhkan kepastian. Padahal kebutuhan berlebihan membuat hubungan terasa berat. Kalimat ini perlu kamu ingat baik-baik. Pria yang tidak panik justru terlihat paling menarik. Bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena ia percaya diri dengan nilai dirinya. Ia tahu kapan memberi ruang dan kapan hadir. Ia tidak menjadikan emosi orang lain sebagai pusat kendali hidupnya. Pada akhirnya, sikap dewasa bukan tentang memenangkan wanita, tapi tentang tidak kehilangan diri sendiri di tengah ketidakpastian. Dan justru dari situlah ketertarikan yang sehat tumbuh, bukan dari tekanan, tapi dari ketenangan. Pada akhirnya, penting untuk kamu sadari satu hal yang sering terlewat dalam hubungan. Wanita tidak selalu butuh pria yang terus mengejar. Mengejar bisa terlihat romantis di awal, tapi dalam jangka panjang, yang benar-benar dibutuhkan adalah pria yang aman secara emosi. Pria yang tidak mudah goyah hanya karena jarak, perubahan sikap, atau ketidakpastian kecil. Banyak pria mengira bahwa perhatian berlebihan adalah bukti cinta. Padahal, yang membuat wanita merasa nyaman bukan intensitas, melainkan kestabilan. Bukan seberapa sering kamu bertanya, tapi seberapa tenang kamu bersikap. Karena ketenangan memberi pesan tanpa kata. Aku tidak kehilangan diriku hanya karena kamu sedang diam. Diamnya wanita sering disalahartikan sebagai hukuman atau permainan, seolah ia sengaja menarik diri untuk menyiksa perasaanmu. Padahal, dalam banyak kasus, diam bukan untuk menyakiti, melainkan untuk mengamati. Mengamati apakah kamu mampu mengendalikan emosi atau justru terpancing oleh ketakutanmu sendiri. Mengamati apakah kamu tetap menjadi dirimu atau berubah menjadi versi panik yang kehilangan arah. Di momen inilah ujian sebenarnya terjadi. Bukan tentang seberapa cepat kamu mendapat balasan, bukan tentang seberapa jelas status hubungan, tapi tentang siapa dirimu saat tidak ada kepastian. Wanita ingin merasa aman, bukan hanya dicintai. Aman secara emosional berarti bersama seseorang yang tidak meledak saat bingung, tidak menekan saat ragu, dan tidak menghilang saat ego tersentuh. Pria seperti ini jarang, dan justru karena itulah ia berharga. Jika kamu mampu tetap tenang saat dia diam, kamu sudah selangkah lebih dewasa dari kebanyakan pria. Jika kamu mampu fokus pada hidupmu tanpa harus memaksa perasaannya, kamu sedang membangun daya tarik yang sesungguhnya. Dan jika pada akhirnya ia memilih pergi, kamu tetap tidak kehilangan harga dirimu. Karena hubungan yang sehat tidak dibangun dari kejar-kejaran, melainkan dari dua orang yang sama-sama utuh. Jadi, saat dia diam, jangan buru-buru menyimpulkan. Jangan langsung bereaksi. Tanyakan pada dirimu sendiri satu hal yang jujur. Apakah kamu cukup kuat secara emosi atau selama ini hanya reaktif? Jawaban dari pertanyaan itu bukan hanya menentukan arah hubunganmu dengannya, tapi juga kualitas dirimu sebagai seorang pria. Jika ada satu hal paling penting yang perlu kamu bawa pulang dari video ini, maka itu adalah pemahaman sederhana namun krusial. Tidak semua cuek berarti tidak cinta. Sikap dingin, respon lambat, atau diam sesaat bukan selalu tanda berakhirnya perasaan. Terlalu banyak hubungan rusak bukan karena tidak ada rasa, melainkan karena salah membaca proses. Begitu juga dengan diam. Tidak semua diam berarti menjauh. Dalam banyak kasus, diam adalah ruang berpikir. Ruang untuk menimbang perasaan, menjaga diri, dan mencari kejelasan batin. Sayangnya banyak pria mengisi ruang ini dengan asumsi, ketakutan, dan reaksi impulsif. Padahal, ruang yang seharusnya menenangkan justru berubah menjadi sumber konflik karena salah sikap. Di titik inilah perbedaan antara pria yang reaktif dan pria yang dewasa terlihat jelas. Pria reaktif bertindak berdasarkan ketakutan kehilangan. Ia mengejar, menekan, dan memaksa kepastian. Sementara pria dewasa bertindak berdasarkan kendali diri. Ia mengamati, memahami, dan memilih sikap dengan sadar. Bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena ia tidak ingin merusak sesuatu hanya karena panik sesaat. Karena sejatinya, yang menentukan hasil bukan sikap wanita, tapi caramu bersikap. Kamu tidak bisa mengontrol perasaan orang lain, tapi kamu selalu bisa mengontrol responsmu sendiri. Dan dalam hubungan, respons seringkali jauh lebih menentukan daripada niat. Saat kamu mampu tetap tenang ketika dia cuek, kamu sedang menunjukkan kekuatan emosional. Saat kamu memberi ruang tanpa menghilang, kamu sedang menunjukkan kedewasaan. Dan saat kamu tetap fokus pada hidupmu tanpa menuntut validasi, kamu sedang menunjukkan bahwa nilai dirimu tidak bergantung pada satu orang. Video ini bukan mengajarkanmu untuk menunggu tanpa batas atau berharap tanpa arah.
tapi mengajarkanmu untuk tidak kehilangan dirimu sendiri di tengah ketidakpastian. Jika akhirnya hubungan itu berlanjut, kamu melangkah dengan posisi yang lebih kuat. Jika tidak, kamu tetap utuh dan tidak hancur oleh ekspektasi. Ingat satu hal terakhir ini, hubungan yang sehat tidak membutuhkan kepanikan, tapi kehadiran yang stabil. Dan pria yang paling menarik bukan yang paling mengejar, melainkan yang paling mampu bersikap tepat di saat emosinya diuji. Sebelum video ini benar-benar kamu tutup, aku ingin kamu berhenti sejenak dan jujur pada diri sendiri. Mungkin tanpa sadar, kamu pernah berada di posisi ini. Menunggu balasan, menerka sikap, menahan pikiran yang terus berputar di kepala. Dan jika iya, itu tidak membuatmu lemah, itu membuatmu manusia. Karena itu, aku ingin mengajak kamu melakukan satu hal sederhana tapi bermakna. Kalau kamu pernah berada di posisi seperti ini, tulis di kolom komentar. Aku belajar untuk tetap tenang. Bukan untuk orang lain, tapi sebagai pengakuan untuk dirimu sendiri bahwa kamu sedang bertumbuh, bahwa kamu memilih tidak lagi bereaksi berlebihan, bahwa kamu sedang belajar menjadi pria yang lebih sadar, lebih dewasa, dan lebih kuat secara emosi. Komentarmu mungkin terlihat sederhana, tapi bisa menjadi pengingat untuk dirimu di masa depan. Dan bisa juga menjadi penguat bagi orang lain yang sedang mengalami hal yang sama, tapi belum berani mengakuinya. Jika video ini memberi sudut pandang baru, atau setidaknya membuatmu merasa lebih tenang dan tidak sendirian, jangan lupa untuk subscribe. Channel ini bukan tentang trik manipulasi, bukan tentang cara mengendalikan orang lain, apalagi memaksa perasaan. Konten di sini dibuat untuk satu tujuan, membantu kamu memahami psikologi agar kamu tidak kehilangan diri sendiri dalam hubungan. Karena memahami psikologi bukan soal menaklukkan pasangan, bukan soal menang dalam tarik ulur emosi, tapi tentang menguasai diri sendiri saat situasi tidak berjalan sesuai harapan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tetap tenang, tetap berkelas, dan terus bertumbuh. Karena versi terbaik dari dirimu lahir bukan saat semuanya mudah, melainkan saat kamu mampu berdiri teguh di tengah ketidakpastian.